Kenapa orang Indo bisa betah main Bus Simulator Indonesia? Padahal kalau dipikir-pikir, game ini jauh dari kata seru secara konvensional. Gak ada kompetisi, rank ataupun musuh. Bassnya pelan, rutenya panjang, dan gameplaynya repetitif dan bikin ngantuk. Bahkan banyak iklan di dalamnya. Tapi faktanya, Bus Simulator Indonesia sudah diunduh lebih dari 100 juta kali. Dan sampai sekarang masih ramai dimainkan. Jadi kenapa game sesantai ini justru bikin orang Indonesia betah berjam-jam? Apakah orang Indonesia memang suka game yang pelan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gameplay? Mari kita bahas di segmen Bahas Game Aja. Kalau ngomongin game yang ada unsur nyetirnya, pasti yang pertama kali kebayang adalah game balapan kebut-kebutan seperti Need for Speed, Forza Horizon, atau Gran Turismo. Game-game yang fokusnya ke kecepatan, adu skill, dan siapa yang paling cepat sampai garis finish. Tapi siapa sangka, di tengah dominasi game racing di skena pergamingan, muncul satu genre yang justru menawarkan pengalaman berkendara yang jauh lebih santai dan realistis. Genre ini dikenal sebagai driving simulator. Di genre ini, pemain nggak dituntut buat menang balapan, nggak perlu ngalahin musuh, dan nggak perlu jadi yang tercepat. Dari sinilah game-game simulator kendaraan berat mulai berkembang. Mulai dari simulator truck di PC, seperti 18 Wheels of Steel, Euro Truck Simulator, UK Truck Simulator, sampai akhirnya mencapai puncaknya di Euro Truck Simulator 2. Konsep ini pelan-pelan merambah ke kendaraan umum seperti bus. Masalahnya, sebagian besar game simulator ini lahir dan berkembang di PC. Sementara di sisi lain, gamer Indonesia itu mayoritas main di HP. Dan celah inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh developer lokal. Pada tahun 2017, sebuah studio game asal Surabaya bernama Maleo merilis sebuah game bernama Bus Simulator Indonesia. Sejak awal, tujuannya jelas. Bukan sekadar bikin game simulator bus, tapi bikin simulator bus yang benar-benar identik dengan kehidupan di Indonesia. Dari nama PO model bus, jalan, sampai nuansa berkendaranya, semua dibuat sedekat mungkin dengan realita yang sering ditemui di jalanan Indonesia. Dan tanpa banyak orang sadari, disinilah titik awal kenapa Bus Simulator Indonesia bisa tumbuh besar dan pelan-pelan jadi fenomena di kalangan gamer Indonesia. Salah satu hal paling menarik dari Bus Simulator Indonesia adalah game ini hampir nggak pernah bikin pemain merasa tertekan. Dari awal rilis, Bus ID udah punya tujuan yang jelas, yaitu ngasih pengalaman nyetir bus yang autentik dan khas Indonesia. Dari segi gameplay, konsepnya simple banget. Pemain bakal jadi sopir bus yang harus nyetir dari satu kota ke kota lain, ngangkut penumpang, dan melayani mereka sebaik mungkin. Tapi yang bikin game ini jadi spesial banget, tidak lain tidak bukan adalah lingkungannya yang khas banget dengan Indonesia. Bus yang dipakai pun juga bis-bis yang sering merajai jalanan di Indo. Ada Sinar Jaya, PO Haryanto, Rosalia Indah, Agramas, dan banyak lagi. Bahkan ada fitur buat mod dan livery sendiri. Jadi pemain bisa nge-custom tampilan busnya biar sesuai dengan selera mereka. Bukan cuma tampilan busnya aja yang menarik, tapi feel ngendarain busnya juga asik banget. Setiap tipe bus itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Bus yang lebih besar dan panjang biasanya lebih sulit buat dikendaliin. Sama pas harus belok atau manuver di jalan sempit. Salah dikit aja bisa nyemplung jurang. Sebaliknya, bus yang punya bodi kecil atau minibus punya handling yang lebih lincah. Selain ukuran, tiap bus juga punya perbedaan dimensinya. Ada bus yang akselerasinya lebih cepat, ada yang lebih lambat tapi stabil di kecepatan tinggi. Suspensinya juga kerasa beda. Beberapa bus itu lebih empuk pas kena guncangan. Nah, dari gameplay driving simulator yang realistis dan kental akan unsur Indonesia ini, berhasil ngebikin game Bus ID meraih pencapaian yang fantastis. Kedownload sampai 100 juta kali di Play Store. Tapi, di balik itu ada satu faktor kunci yang bikin game ini bisa seramai itu yang download, yaitu kalau ngomongin Bus ID, kita nggak bisa lepas dari komunitas Busmania. Bagi yang belum familiar, Busmania ini adalah sebutan buat para pecinta bus di Indonesia. Komunitas ini punya masa yang sangat besar, di forum-forum Facebook, grup WhatsApp, sampai komunitas offline. Jumlah anggotanya bisa ratusan ribu tiap regionalnya.
Mereka ini nggak cuman sekedar suka lihat bus lewat, tapi beneran suka sama dunia perbusan. Ada yang hobi foto-foto bus di terminal, ada yang hafal jadwal keberangkatan tiap PO, sampai yang demen koleksi miniatur bus. Nah, begitu Buzz ID rilis, ini bener-bener kayak mimpi yang jadi kenyataan buat mereka. Kalau dulu mereka cuma bisa lihat atau naik bus favorit mereka, sekarang bisa mereka setirin sendiri. Apalagi Buzz ID ini nggak cuma sekedar game simulator biasa, tapi bener-bener dibuat dengan detail yang bikin para pecinta bus di Indo ketirangan. Desain livery bus yang dibuat semirip mungkin sama aslinya. Rutenya yang Indo banget, bahkan sampai suara klakson teloletnya ini juga ada. Jangkauan Buzz ID juga makin luas dengan banyaknya konten kreator dan streamer yang memperkenalkan dan mainin ini game. Mulai dari yang emang fokus ke game simulator, sampai streamer gaming seperti Bang Windah yang menurutku paling influensial dalam penyebaran game Buzz ID ini ke gamers luas. Lihat aja gimana ramainya waktu Bang Brando mainin Buzz ID ini. Ditambah ribuan streamer dan konten kreator lain yang juga ikut mainin game-game ini. Jadinya secara promosi, komunitas dan gameplay Buzz ID ini bener-bener kuat banget. Nggak heran kenapa ini game bisa dapetin 100 juta download di Play Store. Setelah ngobrolin soal kesuksesan Buzz ID, sekarang muncul satu pertanyaan. Bisa nggak ya game ini terus bertahan? Atau malah bakal turun popularitasnya? Ada beberapa hal yang mulai bikin pemain kecewa dan ngerasa kalau Buzz ID udah nggak seasik dulu. Salah satu hal yang paling sering dikeluhin adalah iklan yang makin banyak. Banyak pemain yang ngerasa kalau iklan di game ini terlalu brutal. Emang sih, iklan ini jadi salah satu sumber pendapatan terbesar buat game mobile. Apalagi Buzz ID ini kan game gratis. Jadinya sah-sah aja kalau ada ads di gamenya. Selain masalah iklan, Buzz ID juga harus menghadapi persaingan dari game-game lain. Dulu, Buzz ID bisa dibilang satu-satunya game simulator mobile yang paling otentik. Tapi sekarang makin banyak developer lain yang ngeluarin game serupa dengan fitur yang nggak kalah menarik. Ada beberapa game simulator baru yang mulai naik daun dengan grafik yang lebih realistis. Kayak Bus Simulator Evo, Bus Simulator Ultimate, dan lain-lain. Belum lagi banyak player Buzz ID yang ngeluh kalau update-update dari Buzz ID ini juga dikit banget. Kalau Maleo nggak cepet-cepet inovasi. Bisa aja player Buzz ID pindah massal ke game lain. Tapi meskipun begitu, harapan buat Buzz ID ini masih besar. Selama komunitasnya masih kuat, modding scene-nya masih rame, dan Maleo masih terus-terusan aktif ngeluarin update. Game ini bakalan terus jadi favorit. Kalau kamu sendiri, apa alasan kamu masih betah main Bus Simulator Indonesia? Coba tulis di komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa